Halo semuanya. Jadi di video kali ini karena banyak teman-teman post baik di forum maupun secara personal ke saya chat begitu ya, bertanya mengenai apakah GSM modul seperti SIM 900 dan varian-varian yang sejenis itu sekarang diblokir. Karena pada saat digunakan mereka ternyata kok tidak bisa terhubung ke jaringan. Nah, sebenarnya modul-modul seperti itu tidak ada yang diblokir. Kenapa? Mari kita simak. Untuk IMEI di Indonesia sendiri menerapkan sistem whitelist, yaitu kebalikan dari sistem blacklist atau yang kita kenal dengan pemblokiran. Whitelist artinya perangkat yang didaftarkan adalah perangkat yang bisa digunakan. Sementara blacklist kebalikannya, yaitu perangkat yang didaftarkan adalah perangkat yang tidak bisa digunakan. Nah, blacklist inilah yang kita sebut dengan pemblokiran. Jadi karena Indonesia menerapkan sistem whitelist, tidak ada pemblokiran di sana. Jadi ketika teman-teman membeli modul SIM atau modul GSM, kemudian ternyata tidak bisa terhubung ke jaringan, maka itu artinya adalah perangkat tersebut belum didaftarkan IMEI-nya ke Kementerian Perindustrian. Jadi bukan diblokir. Nah, jadi apakah IMEI ini tidak bisa diblokir? Oh, bisa. Tapi sebelum ke sana, kita perlu paham dulu IMEI ini apa. IMEI ini kependekan dari International Mobile Equipment Identity atau dalam bahasa Indonesia kita mengenal sebagai Identitas Internasional Perangkat Bergerak. Nah, IMEI ini adalah nomor unik untuk mengidentifikasi perangkat. Jadi setiap perangkat yang memiliki kapabilitas untuk terhubung ke jaringan seluler, dia memiliki juga nomor unik, yaitu nomor IMEI tadi. Ya miriplah seperti nomor polisi pada kendaraan bermotor. Salah satu yang paling berguna dan paling masuk akal dari IMEI ini adalah penerapan pada perangkat seluler untuk menghindari pencurian. Oke, katakanlah kita memiliki sebuah handphone, lalu handphone kita hilang, maka kita sebagai pemilik yang sah itu bisa melaporkan bahwa handphone tersebut hilang dan IMEI-nya diblokir. Dengan begitu, operator seluler dia bisa melakukan pemindahan dari whitelist ke blacklist IMEI tersebut. Dengan begitu, handphone tersebut yang tadinya masuk sistem whitelist bisa digunakan untuk jaringan seluler, sekarang masuk sistem ke blacklist dari operatornya, sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk ke jaringan seluler. Ya, mungkin hanya bisa menggunakan wifi saja, seperti itu. Nah, inilah baru namanya diblokir. Kalau tadi, di awal, namanya bukan diblokir, tapi belum didaftarkan. Jadi, daftarkan dahulu, baru bisa diblokir jika hilang perangkatnya. Fungsi lain yang sekarang diterapkan di Indonesia ya, adalah untuk menghindari black market atau pasar gelap, di mana banyak vendor yang melakukan impor perangkat seluler tanpa membayar pajak. Oleh karena itu, dibuatlah kebijakan. Nah, setiap perangkat seluler yang masuk ke Indonesia, wajib didaftarkan IMEI-nya ke Kemenperin atau Kementerian Perindustrian, yang artinya ya mau nggak mau jadi bayar pajak agar perangkatnya bisa digunakan, karena IMEI-nya harus didaftarkan. Ketika IMEI-nya tidak didaftarkan, maka perangkatnya tidak bisa digunakan. Muncul masalah baru saat kebijakan mengenai IMEI ini diubah, yaitu banyak perangkat IoT tidak dapat mengakses jaringan seluler. Ya, karena IMEI yang tidak terdaftar tadi. Kemudian penyebabnya ini karena banyak modul IoT yang diimpor oleh importir itu, dia tidak mendaftarkan IMEI-nya ini. Sehingga pada saat kita membeli modul IoT, modul SIM card seperti tadi, misalnya SIM 900, dia tidak dapat terhubung ke jaringan. Muncul masalah baru seperti itu. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah dengan menggunakan operator khusus IoT, operator machine to machine, di mana operator ini tidak memeriksa IMEI dari perangkat yang digunakan, sehingga ya bisa digunakan dimanapun. Hanya saja harganya tentu
jauh lebih mahal dibanding dengan operator biasa.